blok reproduksi ya. Nah, tapi yang unik dari sistem ini adalah pria dan wanita sedikit berbeda gitu ya. Kalau yang lain kan dibahas satu-satu kan, semua sistem ya. Kecuali ini yang berbeda. Karena dia homolog, ada perbedaan, tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Nanti kita lihat ya. Nah, pada blok biometrik ini saya fokus akan membahas ke strukturnya ya, karena itu targetnya. Di blog ini adik-adik diharapkan memahami tubuh manusia secara keseluruhan ya. Blok biometrik itu misinya ya, struktur makronya, struktur mikronya, bagaimana dia berfungsi, itu Pak Al yang bahas. Kemudian peristiwa kimia apa yang terjadi di tubuh kita ya. Ketika adik-adik sudah paham ke 4 ilmu dasar ini, harusnya melihat tubuh manusia dengan cara yang berbeda ya. Kalau lihat orang sekarang udah bisa masuk ke dalam kan, ototnya kayak gini ya, bergaris ya, udah ada sarkomer dan seterusnya. Jadi punya penerawangan ya. Jadi di blog lain nanti masing-masing topik ini akan dibahas lagi di blog berikutnya. Contoh ya, yang topik hari ini nanti ketemu lagi sama saya di blog genital. Nanti akan kita review lagi, kemudian diperdalam lagi aspek lain dari histologi yang disebut dengan histofisiologi. Jadi bagaimana menjelaskan sebuah sel itu berperan dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, pria ya, di gambar ini skematik ya, untuk fungsi reproduksinya ya, itu dia punya testis ya, adik-adik sudah paham ini. Lokasinya ada di skrotum ya. Skrotum ada lagi bahasanya tersendiri ya. Kita fokus ke testis nanti. Apa tugas testis? Ada 2 tugas utama ya. Yang pertama adalah menghasilkan sel yang kita sebut sel gamet ya. Nanti wanita juga menjalankan fungsi yang sama ya, yang mengandung setengah materi genetik itu kan, nanti bersatu menjadi embrio kan begitu ya. Nah, jadi dia menghasilkan sel namanya spermatozoa ya di sini. Kemudian menghasilkan apa lagi? Hormon ya. Nah, namanya testosteron kalau pria, kalau wanita estrogen dan progesteron. Itu yang mengatur fungsi reproduksi masing-masing pria dan wanita dan memberikan ciri-ciri khas ya pada pria dan wanita ya. Hormon ini baik ciri-ciri fisik maupun kalau kita lebarkan ke ciri-ciri psikisnya juga dipengaruhi ternyata oleh hormon ya. Nah, sehingga kenapa pria suka berantem gitu ya. Ya nggak? Nyenggol dikit pingin berantem gitu ya. Jadi ya karena dia punya testis gitu ya. Jadi maklumi aja kan. Jadi kalau testisnya diambil jadi apa dia itu? Waduh. Operasi. Oke, lanjut ya. Nah, dia diproduksi di sini. Tapi produknya ini selain testosteron maksudnya ya, selnya itu nanti akan dikeluarkan di sini oleh organ kopulasi yang kita sebut dengan penis ya. Dan organ ini diharuskan bisa ereksi. Nanti kita lihat strukturnya. Kenapa dia bisa ereksi? Kita disebut dia organ erektil. Pada wanita juga punya kan organ yang mirip ya. Apa namanya? Yang homolog dengan penis pada wanita apa namanya? Yang bisa ereksi juga klitoris ya. Jangan malu-malu ya. Di sini kita mau ngomong vagina itu berat-berat nggak apa-apa ya, tapi jangan lanjutkan di luar nanti. Nanti semua orang kan menoleh ke kalian. Kalau di sini bebas ya. Apa yang keluar di sini adalah campuran dari sel yang dibuat di sini dan disimpan sementara di sini dengan produk dari aksesori gland yang nanti saya jelaskan ya. Jadi konsepnya adalah apa yang keluar saat ejakulasi itu adalah campuran dari sel dan produk bukan sel yang diproduksi oleh aksesori gland yang kita sebut namanya adalah semen.
atau bahasa Indonesianya mani, ya. Produk yang di sini bisa sampai di sini itu harus ada yang menghantarkan. Nanti saya jelaskan, ya. Namanya genital duct, ya. Itu yang menghantarkan dia, ya. Kemudian dicampur dan dikeluarkan. Itulah yang akan saya bahas hari ini. Testis, genital duct, accessory gland, dan penis. Sisanya di blok lain, ya. Oke, inilah bentuk testis. Kira-kira bentuknya bulat lonjong gitu, ya. Lokasinya di dalam skrotum. Sekarang, ya. Kalau dulunya ada di mana sih testis? Dulu sebelum seorang bayi pria lahir, ada di mana? Siapa yang tahu? Di abdominal cavity, ya. Ini cerita yang menarik sebenarnya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Ada konsekuensi medisnya, ya. Karena dulu dia berada di sana, tapi kemudian turun sesaat sebelum lahir, ya. Jangan ditanya saya, kenapa dia tahu akan lahir? Itu ada cerita lain lagi, ya. Siapa sih yang memberitahu dia lahir sehingga memerintahkan testisnya pindah, ya? Pindah dari abdominal cavity ke skrotum, ya. Nah, dia pindah tentu melewati sesuatu, ya. Di anatomi kan diajarin juga. Namanya apa? Kanalis inguinalis yang dia lewati, ya. Yang harusnya menutup ketika dia sudah sampai di sana, ya. Tapi pada beberapa orang menutupnya tidak sempurna sehingga menimbulkan kelainan hernia, gitu, ya. Nah, kemudian secara struktur, ya, kita bisa lihat bahwa testis ini membawa sesuatu yang dulunya dia pakai di abdominal cavity. Tahu peritoneum? Tahu? Tahu. Ya, dulu dia dibungkus oleh peritoneum. Kemudian dia turun membawa serta lapisan itu, namanya tunica vaginalis. Nanti kita lihat, ya. Tunica vaginalis. Di antara kedua lapisan ini ada ruangan yang berisi cairan, ya. Sehingga testis sebenarnya di dalam skrotum punya ruang gerak, ya. Bisa sedikit berputar, bisa sedikit naik dan turun sesuai dengan kondisi dari tubuh, ya. Nah, tapi kalau muternya kelewatan itu masalah, ya. Namanya apa? Torsio testis. Sangat menyakitkan, ya. Kebayang nggak? Testisnya berputar kelewatan, ya. Oke, nggak usah bahas itu, kita lihat strukturnya sekarang, ya. Beginilah testis. Jadi dia dibungkus oleh jaringan ikat padat, ya, yang kaya kolagen, disebut dengan tunica albugenia, ya, jaringan ikat yang cukup tebal, melindungi testis pada bagian luar, ya. Kemudian semua yang di dalam ini kita sebut parenchym, isinya itu parenchym namanya. Adik-adik akan ketemu banyak istilah ini. Di liver juga disebut parenchym yang berada di dalam kapsul, ya. Oke, isinya namanya parenchym. Kemudian parenchym ini akan dibagi menjadi ruangan lebih kecil-kecil. Namanya ini lobuli testis, ya. Siapa yang membagi jaringan ikat yang berawal dulunya dari tunica albugenia, ya. Terutama berasal dari penebalan tunica albugenia. Lokasinya biasanya di posterolateral. Itu namanya mediastinum namanya istilahnya, ya. Dia akan membentuk septum namanya, membagi menjadi lobuli testis, ya. Apa isi lobuli testis? Isinya adalah struktur tabung halus berkelok-kelok, merupakan tempat terjadinya spermatogenesis yang disebut dengan tubulus seminiferus, ya. Nah, itulah poin penting dari pembahasannya, ya. Jadi di dalam lobuli testis berisi tubulus seminiferus berupa tabung berkelok-kelok halus sangat banyak, ya. Nah, kabarnya, ya, kalau dikeluarin semua tubulus seminiferusnya, kemudian kita rentangkan, sambung-sambung semuanya, itu panjangnya berapa, Dek? Yang membuat kita tidak heran bahwa seorang pria itu bisa mengeluarkan berapa juta spermatozoa dalam sekali ejakulasi? Berapa juta? Seorang pria kaya banget, ya, sebenarnya kaya.
Dalam sekali ejakulasi itu keluar berapa cc semen? Paling tidak 2 cc ya. Tadi di kelas sebelumnya ada yang jawab 100 cc. Oh, saya bilang itu udah. Boyok kali. 5 cc. Ya kalau kita manusia ya 3 cc ya. Sekitar 3 cc. Per cc-nya itu kurang lebih mengandung 50 juta spermatozoa ya. 50 juta banyak loh ya. 50 juta kali 3 150 juta ya. Itu semua bersaing ke ini. Kemudian kita berpikir dari mana asalnya 150 juta itu. Kalau dia tiap hari ejakulasi, bisa saja kan pengantin baru kan. Dulu saya suka bercanda kalau ada teman yang nikah ya, berapa kali gitu. Saya minum obat ya 3 kali 1 gitu. 2 kali 1. Ya kita bercanda. Jadi gini ya. Artinya ada struktur yang sangat masif ya untuk membuat sel dalam jumlah yang banyak itu ya. Itulah tubulus seminiferus. Nanti kalau nggak percaya, adik-adik cari di buku, tanya ChatGPT berapa panjang tubulus seminiferus, pasti dikasih jawabannya ya. Ratusan meter deh panjangnya ya. Ada yang bilang 800 meter, sekitar 500 meter ya. Nah itulah yang menghasilkan spermatozoa dalam setiap harinya dalam jumlah yang sangat besar ya. Itu semua berada di dalam ini lobuli testis ya. Nah sekarang kita lihat ya, kalau besok praktikum pembesaran itu seperti tadi ya. Biasakan praktikum dari pembesaran yang paling lemah, kemudian scanning namanya, lihat seluruh area ya. Kemudian mau lihat apa itu di zoom di lokasi itu ya. Nah ini pembesaran lebih kuat. Ini area paling pinggir ya dari testis. Kita bisa lihat tunica albogenia ini. Ini jaringan ikat padat, cukup tebal ya. Adik-adik bisa lihat apa yang saya sebutkan tadi, tunica vaginalis ya. Ada ruangan di antaranya. Jadi skrotum itu posisinya di luar ini ya. Itu bahasanya agak beda. Kemudian perhatikan inilah yang kita sebut dengan tubulus seminiferus ya. Nah, kalau dia tabung berarti ada lumennya, ada dindingnya. Itu ya. Nah, nanti kita lihat isinya dindingnya apa, yaitu sel-sel nanti kita bahas ya. Di sekitar atau area di sekitar tubulus itu diisi oleh sesuatu, yaitu jaringan ikat longgar yang kaya dengan pembuluh darah, dan di sana ditemukan sel-sel yang khas untuk pria yang fungsinya memproduksi testosteron, itu namanya adalah sel Leydig, nama lainnya sel interstisial nama lainnya. Nah, jadi sel inilah yang menyebabkan seorang pria menjadi pria sejati ya. Karena dia menghasilkan testosteron. Jadi posisi sel Leydig itu di dalam testis, tapi di luar tubulus seminiferus ya. Oke, kita lihat pembesaran lebih kuat. Adik-adik bisa lihat sekarang dinding dari tubulus seminiferus itu tersusun oleh beberapa jenis sel, itu ada di slide berikutnya ya. Tergantung dari fase reproduksi seorang pria. Jadi pada wanita juga mirip ceritanya ya. Ada sesuatu yang dibawa sejak lahir, kemudian pada saat pubertas dia akan berkembang menjadi bentuk lain ya. Pada wanita juga sama ya. Kurang lebihnya ya, di sini ada 2 kelompok sel, nanti ada di slide berikutnya. Ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu adalah sel penyokong, supporting. Dia berupa sel kolumner sangat tinggi ya. Ada kelompok sel yang kedua, namanya sel spermatogenik namanya ya. Yang tadi saya bilang tergantung dari fase kehidupan seorang pria. Nah, ketika dia baru lahir sampai sebelum pubertas, dia hanya punya ini, namanya spermatogonia ya. Ini adalah stem cell yang sepanjang usia seorang pria masih memiliki kemampuan untuk membelah, sehingga usia berapapun pria itu dia sebenarnya berpotensi untuk menghamili seseorang. Ini bedanya dengan wanita. Nah wanita itu dibatasi, tahu kan? Pada fase apa dia nggak bisa hamil lagi? Ya.
Nah, itulah hasil evolusi kita ya. Beda-beda. Entah kenapa pria diberi waktu yang lebih panjang, saya nggak tahu ya. Kalau udah nggak bisa, Apa namanya manopause. Oke, kita lihat di sini kelompok sel yang ada di dinding tubulus seminiferus, sel Sertoli, sel spermatogenik. Ya. Oke, ini gambarnya ya. Ini menggambarkan apa yang ada di sini secara skematik ya. Kita lihat satu-satu. Ini sel Sertoli, sel kolumner tinggi. Tapi kalau lihat di slide yang sesungguhnya, itu batas-batas selnya tidak jelas karena dia menyelubungi sel-sel ini yang sedang berkembang ya. Gitu ya. Fungsinya banyak, nanti baca di buku ya. Banyak sekali fungsi sel Sertoli. Kemudian sel yang kelompok kedua namanya spermatogenik sel. Ini yang dibuat sejak lahir ya. Ini juga ada konsekuensinya. Nanti adik-adik baca ya. Sel yang muncul setelah pubertas itu sebenarnya sel yang tanda petik asing bagi tubuh kita, ya, karena tidak dikenali. Nanti adik-adik baca di embriologi ada masa di mana sel-sel imun kita mengenali semua sel yang ada di tubuh kita. Sehingga ada istilahnya ini sel, ini non sel, ini yang kemudian menjadikan kita ketika dimasukkan benda asing itu akan diserang oleh sel-sel imun ya. Jadi saya mau bilang bahwa turunan dari spermatogenia ini adalah sel asing bagi sistem imun kita ya. Tapi kenapa tidak diserang? Ada sesuatu yang melindungi dia ya, yang dibentuk oleh sel Sertoli ya. Namanya blood testis barrier, itu ada di buku ya. Nggak usah kita bahas hari ini ya. Jadi turunan dari sel spermatogenia ini adalah spermatosit primer, sekunder, spermatid, kemudian spermatozoa ya. Proses ini namanya spermatogenesis, nanti kita belajar di blok lain ya. Semakin dia berkembang, semakin menjauhi basal atau semakin ke arah lumen ya. Kemudian setelah dia menjadi spermatozoa, dia akan lepas dari perlekatannya ya. Kemudian kemana perginya spermatozoa ini? Apakah spermatozoa yang terbentuk di sini sudah siap untuk fertilisasi? Belum ya. Jadi dia harus melewati lagi masa karantina di mana? Di epididymis dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi pembentukan spermatozoa sebenarnya lama ya. Di sini saja peristiwanya lama ini. Dari sini menjadi sini berapa lama? Ada yang tahu? Dari spermatogonia sampai menjadi spermatozoa di tubulus seminiferus butuh berapa lama? Ada yang tahu? 40 hari. Lebih ya, 64 hari ya. Gila-gila. Jadi panjang waktunya. Belum lagi pematangan di epididymis ya. Nah, jadi kalau ada seorang pria hari ini ejakulasi, itu sebenarnya sel yang terbentuk sudah sangat lama ya. Kemudian perhatikan ini konsep penting ya. Ketika adik-adik belajar endokrin, lihat ini ada sel Leydig. Ini apa? Pembuluh darah ya. Kenapa selalu harus dekat dengan pembuluh darah? Karena sel Leydig ini bagian dari sistem endokrin ya. Jadi yang namanya hormon itu selalu dilepaskan ke pembuluh darah untuk dikirim ke seluruh tubuh ya. Ini juga yang menjelaskan bahwa produk dari sel Leydig tidak hanya mengatur spermatogenesis di testis, tapi dikirim ke seluruh tubuh, memberikan ciri-ciri khusus bagi seorang pria ya. Dan ada sel yang lain, ini namanya sel myoid. Sel myoid itu sel yang mirip dengan otot polos, yang peran pentingnya adalah untuk transportasi spermatozoa. Jadi adik-adik perlu pahami sperma yang terbentuk di tubulus seminiferus atau selama dia berada di tubuh pria itu tidak boleh untuk berenang, walaupun dia punya flagel. Adik-adik tahu kan untuk spermatozoa ya? Dia hanya boleh berenang ketika sampai di tujuan akhirnya, yaitu di tubuh seorang wanita, yaitu pada genitalnya ya. Ada mekanisme yang mengatur itu. Jadi selama dia pindah nanti itu pasif perpindahannya ya.
yang diperankan oleh, nanti saya tunjukkan, otot polos, silia, kemudian cairan yang diproduksi oleh Sertoli, dan juga ada pengambilan cairan oleh sel-sel yang bersilia, ya, dan gerakan dari silianya. Ini peristiwanya, nggak usah kita bahas hari ini ya. Yang penting tahu itu terjadi di dinding tubulus seminiferus, ya. Nah, kemudian spermatozoa yang sudah terbentuk itu akan dikirim ke tempat pematangannya. Itu namanya epididymis, tadi sudah disebutkan, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, dia melewati beberapa saluran yang seluruhnya kita sebut genital duct, ya. Ada yang berlokasi di dalam testis, namanya intratestikular genital duct, ya. Apa saja itu? Yaitu mulai dari tubuli recti, recti artinya lurus ya, rectus itu lurus. Kemudian masuk ke rete testis, rete itu seperti anyaman, ya, web. Kemudian ductus efferens. Nah, barulah sampai dia di epididymis, ya. Nah, ini gambar skematiknya. Jadi pahami bahwa tubulus seminiferus itu akan berkelanjutan menjadi ductus-ductus tadi, berkelanjutan, ya. Lanjut menjadi recti dan seterusnya, ya. Kemudian rete testis itu posisinya di mediastinum yang tadi sudah saya sebut, ya. Apa itu mediastinum? Adalah penebalan dari tunika albuginea. Di sanalah posisi dari rete, ya. Nah, ini gambarnya. Tapi pada praktikum mungkin nggak mudah menemukan ini, ya. Adik-adik cukup tahu tubulus seminiferus dan dinding dan sel yang ada di sana, ya. Kemudian coba cari sel Leydig gitu, ya. Ini agak susah dikenali, tapi begini memang bentuknya, ya. Ini tubulus seminiferus, kemudian dia berlanjut menjadi tubuli recti. Tentu ada peralihan struktur, ya. Yang tadi masih ingat ya, ada sel Sertoli dan sel spermatogenik. Nah, ketika dia berubah menjadi tubuli recti pada segmen awal, itu sel-sel spermatogeniknya menghilang. Yang tersisa hanya sel Sertoli, ya. Kemudian pada segmen berikutnya itu yang melapisi adalah sel kuboid, simple kuboid, ya, dengan silia atau kolumna rebah dengan silia, ya. Jadi silia bisa gerak, ya. Nah, itulah yang memindahkan spermatozoa. Ditambah lagi ada otot polos di dindingnya, ya, yang bisa melakukan gerakan semacam peristaltik begitu, ya. Nah, ini menggambarkan keberlanjutan, ya. Ini area transisi, kemudian dia menjadi tubuli recti. Kemudian masuk ke area mediastinum. Strukturnya masih sama, sel yang tadi dengan otot polosnya. Tapi bentuknya berbeda, bukan tabung yang lurus-lurus, tapi tabung yang saling terhubung, namanya rete testis, ya. Ini mediastinum deh. Nanti waktu praktikum adik-adik bisa lihat lokasi ini, ya. Kemudian baru masuk ke ductus efferens sebelum ke epididymis, ya. Nah, ductus efferens ini agak beda epitelnya. Epitelnya itu ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah, ya. Dan posisinya berselang-seling. Nah, disebutkan di buku, lumennya itu scalloping seperti ini, ya. Bentuknya agak bergerigi, ya. Beda dengan yang recti dan rete, ya. Dan ada otot polos, ya. Jadi bayangkan sperma bergerak sekarang, ya, dengan bantuan yang tadi semua itu, ya. Nah, kemudian barulah masuk ke sini. Jadi epididymis itu berada di luar testis, tapi di dalam skrotum, ya. Dia bagian dari genital duct, ya. Nah, ini gambar dari epididymis. Epididymis juga cukup panjang sebenarnya, ya. 1 meter katanya panjangnya, ya. Tapi di packing menjadi sangat padat. Dileko-leko seperti ini. Secara anatomi bisa kita kenali ada kepalanya, ada korpus badannya, ada ekornya, ya. Di dalamnya isinya begini, ya. Ada otot polos, ya, ingat, ya. Otot polos penting perannya untuk memindahkan sperma dari satu segmen ke segmen berikutnya, ya. Epitelnya berubah sekarang, ya. Ada yang tahu jenis apa ini epitelnya? Kolumnar
berlapis semu ya, pseudo stratified columnar epithelium dengan aksesorisnya apa? Stereocilia ya. Stereocilia ini adalah silia yang panjang tapi tidak bisa bergerak ya. Tujuannya hanya untuk memperluas permukaan supaya dia bisa merawat lebih banyak spermatozoa di dalam lumennya ya. Oke. Ini menggambarkan gini deh ya, bahwa di dalam Lebih banyak sperma. epididymis itu Lebih banyak sperma. selalu dikirimin spermatozoa setiap saat ya. Bahkan saat ini saat kita sedang membicarakan dia ya. Jadi pembentukan sperma kan nggak berhenti ya, selalu terjadi. Iya, jadi Setiap saat dikirim ke sana. Jadi kalau adik-adik nanti praktikum di slide yang sama yang saya pilihkan itu ada area epididymis itu dalamnya hitam pekat. Itu menggambarkan jumlah spermatozoa yang ada di sana sangat-sangat banyak ya. Ini. Jadi disinilah spermatozoa dimaturasi dalam waktu yang cukup panjang ya. Nah kemudian kapan spermatozoa mulai meninggalkan epididymis? Ketika terjadi aktivitas seksual ya. Nah, ketika seorang pria melakukan aktivitas seksual apapun bentuknya ya, itu mulailah dikirim spermatozoa dari epididymis. Tentu spermatozoa yang sudah siap gitu ya untuk melakukan fertilisasi. Dikirim kemana? Tujuan akhirnya kemana sih? Untuk nanti dicampur dengan produk dari aksesori gland ya. Nah, tapi dia melewati perjalanan panjang ini dia panjang ya. Nah, usahanya nggak mudah ini memindahkan sperma dari sini ke sana ya. Usaha yang berat ya, sehingga membutuhkan struktur yang khusus ya, terutama otot polosnya. Nanti adik-adik bisa lihat. Struktur ini memiliki otot polos yang sangat-sangat tebal, ya. Jadi kalau nanti keluar ujian gambar itu nggak boleh salah, karena gampang dikenali ya. Otot polosnya tebal. Ini namanya vas deferens, ya. Ini sering menjadi sasaran ketika ingin mensterilkan seorang pria supaya nggak punya anak lagi. Namanya apa prosedurnya? Ya, ini ya, asalkan tanya ini ya. Vasektomi ya, karena vas deferensnya dicari dan dipotong atau diikat ya. Ini deh gambarnya, nggak ada struktur seperti ini di tubuh kita kecuali vas deferensnya. Ototnya tebal banget ya. Nah, jadi dia punya peran sangat penting dan tugas yang maha berat ya, untuk memindahkan spermatozoa dalam jalur yang panjang itu tadi ya, sehingga otot polosnya tebal. Vertikalnya masih sama dengan epididymisnya tadi, ya, masih sama, ya. Nah berikutnya sampai mana sekarang cerita sperma sebelum ejakulasi adalah dicampur dengan produk dari aksesori gland, ya. Nah, sehingga yang menyusun semen sel dan bukan sel, ya. Nah yang bukan sel itu sangat rumit struktur kimianya. Nanti ada yang bisa baca ya. Ada yang memberi makan spermatozoa, melindungi spermatozoa dan seterusnya ya. Nah, sehingga sperma dipastikan ketika sampai di lumen vagina pertama dia harus tidak mati dulu, survive. Karena sesungguhnya lingkungan vagina itu kurang bersahabat untuk spermatozoa ya. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian dia dipastikan bisa berenang. Karena targetnya cukup jauh, dari serviks sampai ke tuba Fallopi itu jarak yang jauh untuk sperma yang ukurannya mikron ya, karena jaraknya berapa senti. Nah, itulah tugas dari seminal aksesori gland ya. Ada 3 aksesori gland dengan fungsinya masing-masing ya. Yang paling gede ukurannya prostat, kemudian ada seminal vesikel jumlahnya 2 ya, kanan dan kiri. Yang paling kecil bulbo-uretral ya. Nah, yang menarik adalah bulbo-uretral ya. Ukurannya kecil. Dia kelenjar mukus nanti saya tunjukkan ya. Tapi dia mengeluarkan produknya bukan saat ejakulasi.
tapi di awal aktivitas seksual, ya. Kira-kira untuk apa? Melumasi apa? Apa? Penis. Oke, melumasi uretra sebenarnya. Oh, Ya. uretranya. Nah, adik-adik sudah belajar di sistem urinari kan? Uretra dari pria itu tugasnya dua kan? Uretranya ya. Setiap hari untuk kencing, ya kan? Nah, sekali-sekali untuk Ejakulasi. ejakulasi. Spermatozoa itu sensitif deh, ya. Nah, sehingga sebelum dia lewat, maka dikondisikanlah uretra itu, ya. Dikondisikan oleh bulbo uretral, ya. Dibersihin, disterilisasi, disiapkanlah semuanya, ya. Sehingga produk dari ini itu keluar di awal aktivitas seksual, ya. Nah, sehingga seorang pria saat ada keinginan saja untuk seksual itu sudah disiapkan oleh ini, ya. Dia bisa merasakan sesuatu keluar dari meatus uretranya, ya. Sebuah produk licin, ya, bening gitu, keluar sendiri, ya. Sebelum aktivitas seksual. Nah, kemudian ketika ejakulasi barulah ini berperan, ini dan ini, ya. Dicampur dengan spermatozoa tadi, ya. Oke, kita lihat strukturnya. Seminal vesikel ini memberi kontribusi paling gede untuk volume dari semen paling gede, ya. Ada dua kelenjar ini, kanan dan kiri. Lokasinya itu ada di belakang bawah, ya, kanan dan kiri vesika urinaria, ya. Apa struktur histologinya? Dia berupa begini, lipatan mukosa, ya. Ada otot polos yang merah-merah ini. Jadi ingat dia bisa kontraksi, ya, untuk memeras produknya saat ejakulasi. Kemudian bagian produksinya dilapisi oleh epitel kuboid atau kolumner rendah, ya. Di sini dibuat produknya yang sederhananya kayak fruktosa. Itu bukan KSP, Ya. itu Mer. Untuk apa sih fruktosa? Fruktosa itu jenis apa sih? Gula-gulaan, ya. Nah, gula-gulaan untuk apa dikasih gula? Kira-kira bukan biar manis, ya. Itu bertahan hidup. Tapi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa. Nah, dia berenang setelah itu. Prostat gland ini posisinya menarik karena berada di bawah, ya, dari vesika urinaria. Besok kalau praktikum, ya, perhatikan ada uretra yang menembus prostat gland, ya. Sehingga uretra itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada pars prostatica, apa lagi? Membranacea, ya. Ada yang berada di dalam penis namanya spomiosa, ya. Dengan perubahan strukturnya, ya. Besok kenali ini uretra. Kenapa kita tahu dia uretra? Dari apa? Dari apa? Ya, apa lagi? Kalau dia uretra, harusnya epitel yang melapisi apa? Yang khas untuk saluran urinari. Ya, Transisional, ya. ya. Kenali itu epitelnya, ya. Kenali epitelnya. Kemudian ini deh, otot polosnya tebal banget kalau di Dari prostat. uretra. Ini berperan penting dalam proses ejakulasi. Jadi bayangkan produk dari prostat ini diperas gitu, ya. Diperas untuk masuk ke dalam uretra, pars prostatica, ya. Ada struktur khas untuk prostat, besok berusaha adik-adik temukan, namanya corpora amylaceae, ya. Yaitu struktur khas yang berada di dalam unit-unit produksi dari kelenjar prostat, ya. Fungsinya nggak tahu, tapi dia bisa untuk identifikasi, ya, mengenali, oh ini prostat, gitu, ya. Epitelnya sama, epitel kuboid, ya. Nah, yang terakhir ini bulbo uretra, tadi sudah saya ceritakan panjang, ya. Dia kelenjar mukus. Kelenjarnya kecil, lokasinya di batang penis, persis di batang penis, ya. Ini kelenjar mukus. Oke, ini slide terakhir untuk pria, ya. Ini namanya penis, deh, ya. Tugasnya penis adalah untuk dalam konteks reproduksi, ya, untuk Di buku celernya. Oh, Iya. pertama dia harus bisa ereksi. Yang mana? Ya, kalau nggak bisa Putihnya ereksi, bisa. nggak akan terjadi reproduksi.
ya. Nah, setelah bisa ereksi, baru dia bisa masuk ke organ wanita yaitu vagina. Kemudian akan diakhiri oleh peristiwa ejakulasi, ya. Jadi ini adalah organ erektil. Apa cirinya organ erektil adalah dia terutama tersusun oleh pembuluh darah ini, ya, yang dikemas dalam 3 tabung. Namanya corpus cavernosum ini, yang dibungkus oleh tunica albuginea lagi, ya, jaringan ikat yang tebal. Ada corpus spongiosum dengan uretranya ini, lihat ya, uretranya. Kemudian dibungkus lagi oleh jaringan ikat yang lebih tebal lagi, ya. Dan ada kulit tipis di luarnya yang kaya dengan saraf-saraf, sehingga ini termasuk juga organ yang sangat sensitif. Nanti adik-adik belajar, ya, namanya area erogen apa namanya, ya. Beberapa tempat di tubuh kita yang sangat sensitif, ini juga termasuk, ya. Bagaimana peristiwa ereksi? Yaitu darah dipompa ke kantung-kantung ini, ya. Tentu ada yang mengatur, ada saraf simpatis dan parasimpatis, ya. Jadi darah dipompa ke sini, tapi dia kemudian dijebak di dalam kantung-kantung ini, ya. Selama aktivitas seksual dia terjebak di sana, ya. Nah, ketika terjadi ejakulasi, kemudian dibukalah lagi jalan keluarnya untuk darah itu, sehingga darahnya keluar dari ketiga kantung ini, sehingga dari ereksi kemudian balik menjadi flaccid. Nah, itu yang terjadi, ya. Mudah-mudahan paham, ya. Dan bisa mengerti sekarang bahwa penis menurut kalian bisa diperbesar nggak? Kalau lihat strukturnya seperti ini, gimana caranya kita melatih penis supaya jadi lebih besar? Bisa? Beda halnya, kalau kalian angkat beban itu bicepsnya jadi gede, kan? Ya nggak? Kalau penis mau dilatih kayak apa, nggak bisa jadi besar, ya? Karena dia bukan otot, kan? Dia adalah ini, ya. Jadi itu tuh menjawab mitos yang ada di masyarakat, ya. Salah satu produk yang paling laris yang dibeli oleh pria adalah, ya, ini yang berkaitan dengan ini, ya, produk untuk memperbesar, ya, memperpanjang. Ada banyak aksesoris juga. Itu semua sebagian besar ilegal, ya, non medik, ya, tapi laku, ya. Oke, kita lanjut, ya, ke topik berikutnya. Tolong jaringan slide-nya, kita bisa bantu. Ada yang mau ditanyakan tentang pria? Ada? Tadi dia erektil ketika karena arteri itu diisi darah full itu. Iya. Dia erektil, jadi bukan otot. Bukan. Emang kematian. Siapa yang mendorong darahnya? Ada. Sel ototnya. Saraf simpatis. Saraf simpatis. Saraf simpatis sama parasimpatis yang ngatur. Apa? Saraf simpatis sama parasimpatis yang ngatur. Keduanya ada. Ya. Nggak ingat tuh. Gimana? Ada 7, 3. pertanyaan? Kayaknya rame di belakang. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut, ya. Mohon perhatiannya. Kita lanjut, ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, ya. Kita sekarang ke female, ya. Jadi ingat kedua sistem ini saling melengkapi, banyak homolognya, tugasnya mirip, ya. Ini yang saya bahas, ovarium, oviduct, uterus, vagina, ya. Oke, kita bicara dulu kesamaannya, ya. Apa persamaan dari kedua sistem ini? Tadi pria produksi sperma, kalau wanita apa? Yang tepatnya dia bukan memproduksi sebenarnya. Kenapa? Karena oosit jumlahnya sudah ditentukan, ya. Nah, ini bedanya pria dan wanita, ya. Kalau pria ada matinya, kan. Sampai umur 90 masih bisa menghasilkan sperma, ya. Tapi wanita dibatasi oleh masa reproduksi. Ada masa dia sudah tidak mungkin untuk hamil. Salah satu hipotesisnya adalah karena tadi
jumlah oositnya sudah ditentukan. Kemudian semakin bertambah usia semakin berkurang, ya. Ini peristiwanya, ya. Dia juga memproduksi hormon. Kalau tadi kita bicara testosteron, kalau pada wanita kita akan membahas dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron, ya. Bukan hanya duanya yang jadi menarik, tapi karena dia sifatnya siklik, ya. Kalau pria itu gini grafiknya, datar dia, ya. Kalau wanita ada siklusnya, ya. Ada semacam dinamika dari kedua hormon ini yang mempengaruhi tubuh wanita secara bersiklus dalam setiap bulannya, ya. Tubuh dan jiwanya sebenarnya kalau saya mau bilang, ya. Sehingga ada masa-masa seorang wanita sangat sensitif. Itu karena hormonal, ya. Seperti cerita tadi, kan. Kenapa pria nyenggol dikit ingin berantem? Karena testosteron, kan. Nah, kemudian kenapa wanita kadang-kadang tanpa alasan sedih gitu, ya, sensitif, ya. Jadi alasannya juga karena hormonal, ya. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Karena di dalam neuron kita, nanti lain kali kita bahas, ya, ada reseptor untuk hormon-hormon ini, gitu, ya, termasuk untuk estrogen, progesteron, testosteron, ya. Ya, jadi di sini dibuat. Kemudian apa? Ada namanya yang tadi kita bahas genital duct. Di sini ada tuba fallopian. Jadi struktur yang mirip sebenarnya, ya. Ini pasangan dari penis, ya, yaitu vagina. Jadi penis akan masuk ke sini saat reproduksi dan melepaskan produknya paling jauh di sini. Paling jauh, nggak bisa lebih jauh, ya. Hanya di sini dia bisa melepaskan semennya, ya. Kemudian sperma akan berenang. Ini kalian udah tahu dari SMA, ya. Berenang ke sini. Karena oosit juga nggak bisa jauh-jauh dia, hanya nunggu di sini pada bagian ampula, ya. Nah, itulah yang nanti menentukan sukses tidaknya fertilisasi itu, ya. Nah, tadi saya cerita di kelas sebelumnya ada semacam kompetisi, ya, kompetisi yang sehat menurut saya, ya. 150 juta spermatozoa dilepaskan oleh seorang pria. Itu hanya satu kan yang jadi pemenang, ya mana? Jadi hanya sperma terbaik yang berhak membuahi oosit, ya. Nanti saya akan cerita bahwa pada konteks oosit juga sama, ya. Terjadi kompetisi, tapi tidak seketat spermatozoa. Kalau spermatozoa satu berbanding 150 juta itu sangat luar biasa, ya. Nah, kalau oosit agak lebih longgar, ya, walaupun tetap terjadi kompetisi juga. Kenapa penting kompetisi ini? Menurut kalian kenapa? Kenapa penting memastikan bahwa spermatozoa terbaik itu akan bertemu dengan oosit terbaik? Untuk pembuahan, supaya pembuahannya tidak lancar, sama-sama kuat. Untuk memastikan embrio yang terbentuk adalah yang sehat, sehat, ya. Itulah yang menyebabkan kita masih ada hari ini, ya. Ya. Sebenarnya reproduksi itu esensinya begitu. Itu kalau adik-adik mau bahas lagi ke genetiknya, itu ada lagi cerita, ya. Kenapa terjadi pengacakan genetik misalnya, ya. Sehingga kalau ada seorang wanita nikah sama seorang pria yang sama, punya anak 100, nggak mungkin sama. Itu juga dalam rangka, ya. Oke, yang berbeda pada wanita adalah dia memiliki ini, uterus, ya. Nah, pria itu kan selesai tugasnya hanya ketika dia sudah menyumbang sperma, kan? Selesai. Kadang-kadang jejaknya hilang, kan? Tidak terdeteksi, kan? Nah, yang bingung yang di fertilisasi, yang bingung, kan? Nah, karena setelah fertilisasi nggak bisa di stop peristiwanya, ya. Setelah fertilisasi, embrio terbentuk di sini, udah bisa dihitung waktunya. 1 minggu kemudian implantasi di sini, terbentuk plasenta, nggak bisa dihentikan kecuali secara paksa, ya, dengan abortus, ya, yang resikonya banyak, ya. Akan terjadi pertumbuhan embrio di sini, ya. 9 bulan 10 hari, itu aja beda. Yang lain-lain sama, ya. Ovarium homolog dengan testis, ya.
Bentuknya mirip ya, bola tonjong. Ukurannya nggak terlalu besar ini, hanya 3-4 cm panjangnya ya, tebalnya 1-2 cm ya. Apa yang bisa kita lihat secara struktur? Tadi udah tahu ini ya, tunika albugenia. Ternyata dia dibungkus oleh jaringan ikat yang sama, yaitu jaringan ikat padat kayak kolagen, sangat tebal ya. Di permukaan luar dari tunika albugenia dilapisi oleh epitel. Epitel selapis kubus ya, bagian besar buku bilang begitu. Namanya germinal epithelium ya. Nah, nanti ada cari tahu historinya. Kenapa dia disebut germinal epithelium ya? Karena ada sejarahnya. Dulu dia diperkirakan asal muasal dari oosit dari sini ya. Tapi ternyata tidak ya. Ada cerita lain lagi ya. Kemudian perhatikan di bagian dalam. Ini kita sebut parenkim semuanya sama dengan yang tadi. Tapi kita nggak cerita lobuli di sini ya. Nah, tapi ada dua area namanya korteks dan medula ya. Nah, medulanya simpel saja, hanya jaringan ikat padat, kayak akan pembuluh darah, ada saraf, ada limfe, hanya itu ya. Tapi yang dinamis adalah di area korteks ini. Kalau tadi pria memiliki spermatogonia sejak embrio, kalau wanita membawa ini ya, ini namanya ya folikel primordial ya. Nah, sekarang definisinya dulu ya. Folikel itu apa sih? Definisi folikel adalah oosit yang dibungkus oleh epitel, itu namanya folikel ya. Yang di bawah sejak lahir namanya folikel primordial ya. Berapa jumlahnya? Tergantung usia seorang wanita ya. Nah, kalau dia sudah masuk usia pubertas, itu kira-kira hanya katanya ya 450.000. Tapi sebenarnya saat embrio jumlahnya jauh lebih banyak dari itu, 1 juta sampai 2 juta. Kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Karena ada peristiwa kematian spontan yang disebut dengan atresia ya, nanti ada yang dibacanya ya. Jadi semakin bertambah usia seorang wanita, itu selalu setiap saat ada kematian dari oosit ini. Sehingga pada usia tertentu jumlah oositnya sudah sangat minimal ya. Itu yang menyebabkan terjadinya menopause. Ditambah lagi ketika memasuki usia pubertas, itu setiap bulan yang tadi saya cerita kompetisi ya, terjadi rekrutmen ya, jadi semacam ada pengumuman di dalam ovarium ya. Oke, kita mau masuk siklus bulan depan ini, siapa yang mau daftar gitu ya, untuk tumbuh ya, namanya growing follicle. Sekitar 50 direkrut untuk tumbuh ya, tapi hanya satu yang mengalami ovulasi, kecuali wanita itu punya bakat untuk melahirkan kembar, itu beda cerita lagi ya. Tapi sebagian besar akan satu. Itulah terjadi kompetisi juga. Tadi 1 banding 150 juta, kalau di sini ya hanya 1 banding 50 lah kira-kira ya. Kemudian dia tumbuh menjadi apa? Ya, dia akan berkembang menjadi struktur yang lebih matur. Pertama dia menjadi folikel primer ya. Nanti saya tunjukkan dengan baik. Sekunder ya. Ada yang mengatur dong peristiwa ini ya. Pernah dengar FSH? Nah, Dari mana asal kata folikel? oosit. Ya dari sini. Namanya kan folikel stimulatory hormone. Ya sebenarnya dia diperuntukkan untuk mengatur perkembangan dari ovarian folikel atau folikel ovarium ya. Salah satu yang berperan adalah itu ya. Kemudian berapa sih siklus menstruasi yang klasik? Yang ideal ya. 28 ya. 28 lah, kalau textbook bilang 28. Yang ideal ya, walaupun maju mundur sebenarnya hal yang wajar ya. Nah, mendekati hari ke-14 itu terjadi peristiwa di sini. Ovulasi pasti sudah tahu kan sejak SMA ya. Ovulasi adalah peristiwa pecahnya folikel degraf atau folikel yang dominan melepaskan ini. Nanti saya tunjukkan ya. Oosit dilepaskan.
bersama dengan struktur tambahan lainnya ya. Ini lepas, tapi dindingnya masih di sini. Dia akan berubah menjadi ini ya, korpus luteum. Nah, pada saat itulah terjadi pergeseran hormonal ya. Yang tadinya estrogen dominan sekarang menjadi progesteron. Itu akan mempengaruhi tubuh wanita secara keseluruhan, termasuk di endometriumnya. Sehingga nanti kita bisa tahu fase-fase endometrium. Ada fase menstruasi, proliferasi, dan fase luteal ya, atau sekresi. Setelah itu ini mati, ada waktunya dia untuk hidup. Dia mati, sisanya disebut dengan korpus albicans. Ini yang terjadi berulang-ulang setiap bulan, setiap siklus ya. Sehingga folikel primordial seperti dikonsumsi gitu ya, tiap bulannya. Sehingga jumlahnya terus turun-turun, ditambah lagi dengan kematian spontan itu ya. Besok waktu praktikum adik-adik bisa lihat gambar ini ya, lebih bagus dari ini ya. Ada gambaran ovarium, perhatikan medulanya, korteksnya. Tapi batas medula dan korteks nggak tegas ya, nggak tegas ini. Ini makanya dikasih garis-garis putus gitu. Kemudian perhatikan folikel yang ada di sini ya. Oke, kita lihat gambar ini. Oke. Ini bagian terpinggir dari sebuah ovarium ya. Perhatikan ada tunica albugenia ya. Kemudian ada germinal epithelium ini. Kemudian di bawah tunica albugenia itu sudah kita bisa lihat struktur bulat-bulat tadi, namanya folikel. Tentu yang paling banyak folikel primordial ya. Nah, sekarang kita belajar membedakan apa bedanya folikel itu secara struktur ya. Tadi kita udah tahu kan definisinya. Folikel adalah oosit yang dibungkus oleh epitel ya. Nah, apa yang disebut dengan folikel primordial? Folikel primordial adalah oosit primer, sebenarnya tepatnya begitu. Tapi hilangkan dulu kata primernya, lain kali kita bahas ya, karena ada juga oosit sekunder ya. Oosit yang dibungkus oleh epitel selapis pipih itu kita sebut folikel primordial ya. Ini gambarnya. Ini oosit, ini epitel selapis pipih ya. Kemudian perhatikan area di sekitar folikel-folikel itu diisi oleh stroma namanya, jaringan ikat ya, yang kaya dengan sel-sel juga. Ada sel fibroblast, sel radang, dan lain-lain ya. Kemudian folikel itu direkrut kan, ceritanya tadi tumbuh ya. Namanya growing follicle sekarang ya. Yang namanya kompetisi nggak semua bisa sampai di garis finish. Dia bisa mati dalam level manapun dari perkembangan itu ya. Pertama dia harus melewati fase ini, primary follicle ya. Apa yang tumbuh, apa yang berbeda primer bandingkan primordial adalah tentu ukurannya lebih gede yang primer ya. Jadi oositnya tumbuh lebih aktif, diameternya lebih gede ya. Nah, yang nyata terlihat adalah epitelnya berubah. Yang tadi simple squamous sekarang menjadi ini epitel apa? Kubus ya, kuboid. Nah, itu kita sebut namanya ya, supaya familiar, sel granulosa. Ketika kita menyebutkan nama sel granulosa, kita akan merujuk ke sini, yaitu sel epitel kubus yang melapisi oosit. Itu namanya sel granulosa. Cerita sel granulosa ini penting ketika kita mau memahami peristiwa pembentukan estrogen. Nanti saya tunjukkan di belakang ya. Awalnya satu lapis, kemudian dia tumbuh terus kan, mitosis menjadi banyak lapis. Ini dua-duanya kita sebut folikel primer, sehingga ada yang unilaminar di buku, ada yang multilaminar, begitu disebutkan ya. Ada struktur yang tadinya nggak ada, sekarang jadi muncul ya. Ini namanya zona pellucida ya. Nah, zona pellucida itu adalah produk ya, glikoprotein yang dibuat oleh sel granulosa bersama-sama dengan oosit. Jadi dia berada di antaranya.
di antara sel granulosa dan oosit ya. Zona pellucida ini penting perannya dalam peristiwa fertilisasi ya. Nah, jadi spermatozoa itu sebenarnya tantangannya banyak ya sebelum dia fertilisasi ya. Pertama dia harus bisa survive di vagina yang kondisinya asam, kemudian bisa melewati cervix ya, melewati uterus, kemudian masuk ke tuba Fallopi. Setelah sampai di sana itu belum selesai tugasnya. Dia harus bisa menembus 2 lapisan yang melindungi oosit. Salah satunya zona pellucida. Di luarnya ada, nanti saya tunjukkan, corona radiata. Ya, sehingga kepala dari spermatozoa, kalau adik-adik baca di buku, dibekali oleh enzim-enzim pada aprostomi. Itu tujuannya untuk menembus itu. Ya. Nah, jadi zona pellucida penting perannya dalam peristiwa fertilisasi. Pertama karena hal itu, kedua karena dia memiliki reseptor untuk spermatozoa, sehingga spesifik. Kita nggak bisa mempertukarkan spesies kan, karena nggak ada reseptornya. Reseptor kan sifatnya spesifik. Jangan harap misalnya sperma dari spesies lain itu akan bisa nempel di sini dan masukkan. Kalau itu terjadi gila gitu ya, dia akan banyak makhluk percampuran. Manusia setengah anjing gitu kan. Dan untuk memastikan begini deh, kita kan kromosomnya ada 2 set gitu kan, setengah dari ibu, setengah dari bapak ya. Bagaimana memastikan itu hanya 1 sperma yang bisa masuk gitu ya. Setelah ada 1 sperma yang masuk, pintunya tertutup semua. Nggak mungkin ada sperma lagi yang mau gimana pun caranya itu nggak bisa ada masuk gitu ya. Nah itu juga peran dari zona pellucida. Dia adik-adik baca ya, menarik ya. Kalau dibaca ya menarik ya. Berikutnya dia akan masuk ke sini, fase sekunder, makin gede ya, nggak semua bisa sampai di sini. Apa cirinya sekunder itu? Jadi ada ruangan-ruangan di antara sel granulosa. Tadinya kan nggak ada ruangan, sekarang ada space yang diisi oleh cairan, namanya liquor folliculi. Salah satu isinya ya estrogen dan yang lain-lain ya. Awalnya ruangannya banyak seperti ini, kemudian dia menyatu menjadi ruangan yang sangat besar, namanya antrum sekarang, namanya antrum ya. Apa konsekuensinya? Ketika dia jadi bentuk begini, maka oosit akan menempel di salah satu sisi aja dari dinding folikel ya. Dia ditempelkan oleh sel granulosa yang disebut cumulus ovorus. Ada sel granulosa yang masih melingkupi zona pellucida, namanya corona radiata. Inilah yang tadi saya ceritakan ya. Yang ikut bersama oosit keluar saat ovulasi. Ada 2 yang melindungi dia ya. Kemudian ada sebagian besar untuk dinding dari folikel. Kemudian ada ini TK ya. Apa TK itu? TK itu adalah struktur yang berada di luar folikel dan ikut berkembang mengikuti perkembangan folikel ya. Apa peran dari TK ini? Adalah untuk memproduksi hormon estrogen awal yang nanti kemudian akan difinalisasi di sel granulosa. Itu peran pentingnya ya. Nanti kita lihat ya. Nah ini folikel yang dominan ya. Jadi dari puluhan yang direkrut, 1 menjadi besar sekali, folikel dominan. Bahkan ceritanya kalau baca di buku, dia menjadi independen ya. Jadi awalnya dia tergantung FSH ya, kemudian dia memberontak gitu kan. Dia yang mengatur semuanya setelah itu. Jadi folikel yang dominan, independen ya. Dia tumbuh terus ya. Besarnya itu besar banget ya. Hampir menyamai besarnya ovarium, jadi sangat besar ya. Kemudian apa yang terjadi ya ovulasi itu. Jadi ovulasi itu sederhananya ya pecahnya folikel yang gede ini. Ada ceritanya ya, yang lain kali kita bahas. Kemudian isinya ini keluar. Oositnya yang dilapisi yang tadi itu, zona pellucida dan corona radiata ya. Ini kolaps dan dindingnya itu akan menjadi sesuatu yang tadi sudah saya singgung ya. Nah ini dia dulu TK ya. TK ini tadi sudah saya singgung,
perannya penting dalam sintesis hormon estrogen khususnya ya. Ada yang tahu nggak bahan dari hormon estrogen apa? Bahan dasarnya sesuatu yang sering kita benci banget tuh. Apa? Yang kita hindari kalau makan kolesterol. Ya, kolesterol. Ya, mudah-mudahan nggak benci-benci amat ya sama kolesterol ya. Nah, karena kolesterol nggak sekejam itu ya. Ya, penting perannya sebagai bahan dari hormon-hormon steroid. Semua hormon steroid bahannya kolesterol ya. Kalau adik-adik mau lebarkan sedikit, misalnya ya, cari tahu nanti. Kalau ada orang sangat strict mengurangi kolesterol, apakah kadar hormon steroidnya juga berubah ya? Jadi kalian cari tahu ya. Berubah. Jadi di sini dirubahlah kolesterol itu menjadi prohormon namanya, kemudian dikirim ke sel granulosa ya. Ada enzimnya yang berperan, nanti baca di biokimia ya. Banyak enzim yang berperan. Terbentuklah estrogen. Dia bekerja di dalam folikel itu dan juga dikirim ke seluruh tubuh ya. Nah, kita lanjut cerita folikel tadi. Kita lihat strukturnya. Folikelnya kolaps ya. Dia akan menjadi sesuatu ya. Warnanya apa nih? Apa sih warnanya ini? Mendekati apa warnanya? Kuning ya. Nah, itulah makanya diberi nama ya. Korpus itu badan ya, body. Luteum itu artinya kekuningan ya. Ya, itulah namanya korpus luteum ya. Nah, korpus luteum ini bahannya ada dua. Pertama adalah dinding dari folikel yang kolaps tadi, sel granulosa, sehingga namanya granulosa lutein cell ya. Kemudian juga sel TK yang ada di pinggirnya, sehingga namanya TK lutein cell ya. Apa produk utama dari korpus luteum? Hormon apa? Hormon apa? Progesteron ya. Jadi produk utama dari korpus luteum adalah progesteron. Dengan peristiwa yang mirip dengan pembentukan estrogen, tapi dengan enzim yang berbeda ya. Terus apa dampaknya? Ketika setelah terjadi ovulasi terbentuk korpus luteum, sekarang progesteron yang diproduksi banyak, apa yang terjadi? Ada peralihan kan di tubuh wanita yang tadi 14 hari didominasi oleh estrogen dengan dampaknya ya. Kemudian 14 hari sisanya, kalau siklusnya klasik ya, itu didominasi oleh progesteron. Progesteron ke seluruh tubuh mempengaruhi semuanya, termasuk endometrium. Sehingga fase-fase endometrium itu berkaitan dengan cerita yang ini gitu ya. Korpus luteum itu ada umurnya nggak? Apa hidup selamanya? Ada umurnya. Berapa umurnya? 14 hari. Tergantung dari apakah dia hamil atau tidak. Jadi bayangkan dalam peristiwa yang simultan. Setelah ovulasi berarti oositnya ada di mana? Di tuba fallopi kan? Ya kan? Dia nunggu di sana. Nunggu siapa? Nunggu sperma, ya. Kalau spermanya datang dan berhasil membuahi, maka terbentuk embrio. Embrio ngeluarin hormon nggak? Yang bisa diukur di kencing? Iya dong. Apa namanya? Bahkan di awal-awal kehamilan udah dibuat ya. ACG, human, chorionic, gonadotropin ya. Jadi begini deh, kalau seorang wanita berhasil dihamili gitu, oleh seorang pria, korpus luteumnya umurnya panjang ya, panjang berbulan-bulan, sampai plasentanya terbentuk sempurna untuk menggantikan fungsinya ya. Tapi ketika tidak ada sperma yang datang, maka umurnya sudah ditentukan, takdirnya ada untuk ini ya. Yaitu tadi sudah dibilang berapa hari? 10 sampai 12 ya, hari. 10, 12 sampai 14 hari ya. Mati dia, sudah ditakdirkan begitu ya. Apa akibatnya kalau korpus luteum mati? Tadinya dia kan memproduksi apa? Progesteron. Progesteron. Ya. Kalau korpus luteumnya mati maka
Ya, progesteronnya kadarnya drop ya. Nah, struktur yang tadinya dibentuk oleh progesteron itu akan dilepaskan oleh tubuh wanita. Apa itu? Peluruhan endometrium. Itu awal dari peristiwa Menstruasi. Nanti kita lihat ya. Nah, tapi bulan depannya kan nggak menyerah tubuh wanita. Ayo kita siapin lagi. Kalau dia mati maka menjadi ini corpus albicans ya. Albicans itu artinya apa? Putih-putih Ya, yang putih. mengkilap gitu, kayak mutiara. Albino. Ini nggak ada fungsinya, hanya seperti jaringan paru ya. Nah. Oke, sekarang kita lihat uterus ya. Uterus bentuknya seperti ini. Adik-adik pahami dulu hubungannya dengan struktur di sekitarnya ya. Di bawahnya ada vagina dengan peralihannya serviks. Kemudian ini ada tuba fallopian. Di satu sisi dia masuk ke sini, namanya intramural ya. Ini tadi ampula. Ada isthmus, ampula, intramural, infundibulum. Anatominya begitu. Dinding dari uterus ini lapisannya dari dalam keluar ya. Nah, yang menarik untuk dibahas adalah endometrium karena dia mengalami perubahan siklik ya. Nah, sedangkan miometrium isinya apa? Kotor. Polos, jarang berubah kecuali saat hamil ya. Berapa kali membesar uterus saat hamil? Ayo Pak. Berapa kali volumenya naik? 10. Telur bebek 10 ya. Telur angsa berapa? 1000 kali. Ya. 1000 kali membesar, tapi setelah melahirkan dia balik lagi ke ukuran semula ya. Hebat ya. Ini adalah dinding dari uterus ya. Uterus. Ini Betul-betul martabak. otot polos dengan pembuluh darah yang ya. Ini namanya endometrium. Nah, endometrium ini pada permukaan paling atasnya dilapisi oleh epitel apa? Selapis apa? Habis. Yang pasti bukan squamous. Karena epitel squamous itu diperuntukkan untuk proteksi, diperuntukkan untuk difusi. Di tempat-tempat yang butuh dia lewat itu satu lapis ya. Kalau butuh perlindungan kayak vagina bisa tunjukkan dia banyak lapis ya. Bukan squamous ya. Sesuatu yang bisa menghasilkan sekret itu biasanya kalau nggak ovoid kolumner ya. Jadi jawabannya adalah kolumner ya. Simple kolumner ya. Ini permukaannya. Kemudian ada istilah lamina propria, sudah sering dengar ya. Lamina propria itu sesuatu yang berada di bawah epitel namanya lamina propria ya. Itu jaringan ikat longgar ya. Banyak sel adanya yang gerak ya. Nah, si epitel permukaan itu Konyol. banyak yang batuk. Kok bisa? Batuk banyak artinya ya. Mudah-mudahan bukan bosen dengan kuliah saya, ya. Lagi musim nggak lagi musim ya? Jadi epitel permukaan ini itu akan istilahnya kalau di buku invaginasi ke arah lamina propria itu membentuk gland. Ya, jadi kita bisa berharap nanti kalau adik-adik pratikum bisa lihat uterine gland, ya, kelenjar-kelenjar uterus. Ya. Nah, ini gambar apa? Ini menggambarkan lapisan endometrium. Ya. Jadi endometrium itu bisa dibagi dua stratum. Ada stratum fungsionalis dan basalis. Ya. Kenapa penting memahami ini? Karena saat menstruasi lapisan fungsionalisnya dilepaskan atau hilang karena cerita yang tadi sudah tahu ya. Sedangkan stratum basalisnya masih ada. Untuk apa? Untuk masuk ke siklus bulan depannya. Karena stratum fungsionalnya akan direstorasi. Muncul lagi begitu ya. Hebat ya kalau saya agak mengalami dalam waktu 28 hari itu struktur ini hilang dan timbul. Ini ya. Secara teratur ya. Apa isinya? Stratum fungsional. Ini epitelnya tentu ya, epitel permukaan. Ini deh yang kita sebut kelenjar tadi. Ada bagian bawah kelenjar, bagian atas.
Jadi bagian atas yang terbesarnya itu di stratum fungsional, ya. Ada jaringan ikat longgar di sini dalam vena propria, ada arteri spiralis pembuluh darah, ya. Kemudian yang basalis isinya ini jaringan ikat yang agak padat, bagian dasar dari kelenjar pembuluh darah, ya. Nah, jadi kalau cerita ke pasien itu, kalau cerita menstruasi itu bilang ke dia bahwa yang keluar itu bukan hanya darah, ya, tapi bagian dari stratum fungsional. Makanya ada beberapa pasien yang cerita, kok ada daging-dagingnya dok, gitu kan? Bukan hanya ini, ya wajar, itu stratum fungsional bu, gitu ya. Kemudian tunjukin gambarnya ke dia ya, biar ada edukasi ya. Nah ini menggambarkan perubahan dari endometrium dari fase ke fase ya. Karena ini siklus, adik-adik bisa cerita dari manapun sebenarnya ya, karena berulang. Kalau saya suka cerita mulai dari sini, menstruasi. Lalu fase menstruasi berarti stratum fungsionalnya hilang. Yang ada adalah stratum basalis ya. Ini apa peristiwa yang terjadi saat itu? Setelah menstruasi, maka di ovarium terjadi peristiwa apa? Masuk ke siklus baru kan? Iya. Terjadi perekrutan Iya. folikel kan? Folikel, iya, folikel. Untuk tumbuh ya. Iya. Nah, folikel yang tumbuh itu berarti ada banyak sel apa? Jadi ingat ya struktur primary folikel, secondary banyak sel apa? Sel granulosa yang Granulosa. banyak yang tumbuh ya dengan sel TK-nya. Sehingga yang dihasilkan banyak adalah hormon Estrogen. Estrogen. ya. Nah, estrogen juga nyampe di sini. Dia akan merestorasi lapisan fungsional yang tadi hilang itu sehingga masuk ke fase proliferatif. Ini hari ke 2, 3 sampai 14 gitu lah ya. Dari siklus menstruasi. Kemudian ada peristiwa ovulasi saudara ya. Terbentuk korpus luteum. Progesteron yang dominan sekarang ya. Progesteron nyampe nggak di endometrium? Nyampe dong ya. Apa dampaknya? Penebalan Penebalan. Ya, Ya, kita namanya sekresi. Sekresi. Ya. Jadi bayangkan stratum fungsional yang terbentuk kembali itu, kemudian oleh hormon progesteron, itu akan disuruh kelenjarnya untuk sekresi, menimbun produk yang isinya adalah nutrisi. Sehingga sekarang endometriumnya odim agak menebal, kemudian lumennya melebar karena dia menampung banyak nutrisi gitu ya. Untuk siapa sih nutrisi ini? Untuk embrio. Untuk embrio ya. Jadi setiap bulan seorang wanita sudah menyiapkan dirinya untuk implantasi. Ya kan? Jadi sudah disediakan tuh makanan untuk embrio awal ya sebelum terbentuk plasenta. Tapi ketika tidak ada sperma yang datang, maka cerita yang tadi itu ya, semua preparasi itu, semua persiapan itu akhirnya kayak orang mau pesta gitu ya, siapin catering semua, dia nggak datang pengantinnya tuh dibuang gitu ya. Tapi bulan depannya ayo kita siapin lagi gitu ya. Begitulah tubuh wanita sampai nanti menopause. Kalau udah menopause, salah satu cirinya adalah apa definisi menopause? Mungkin sudah ada yang berarti tahu. menstruasi. Menstruasi Kapan nanti. seorang wanita kita sebutkan sudah mengalami menopause? Ketika sudah berhenti, sudah tidak menstruasi. Sudah tidak menstruasi tanpa sebab Ya. yang lain selama 12 bulan berturut-turut sudah, itu namanya menopause ya. Jadi udah nggak ada cerita ini lagi. Endometriose. Ini menggambarkan ya, pelan-pelan untuk mempelajari ini supaya bisa menghubungkan peristiwa di ovarium dengan peristiwa yang terjadi di endometrium. Karena ini hanya konsekuensi aja. Apa yang terjadi di sini dampaknya di sini, gitu ya. Nah sekarang kita lihat genital duct-nya ya, ovida duct-nya. Jadi setelah peristiwa ovulasi, kemanakah oosit itu pergi? Mana? Oosit bisa berenang nggak? Beda dengan sperma ya. Jadi dia butuh asistensi dari ovida ini ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan setelah ovulasi, oosit yang dibungkus oleh apa?
oosit yang dibungkus oleh zona pellucida dan corona radiata itu seperti melayang di mana dia? Ayo ingat posisi dari ovarium, melayang di abdominal cavity ya, jadi di ruang hampa, di ruang yang bebas ya, sangat luas itu ya. Tapi syukurnya di dekatnya ada infundibulum dari tuba Fallopi ya, ditangkaplah oosit itu ya. Nah supaya dia bisa berpindah itu punya apa sih tuba Fallopi ini? Dia punya otot polos ya, jadi dindingnya ada otot polos sirkuler, kemudian longitudinal yang bisa kontraksi. Ditambah lagi ada sel-sel yang bersilia, bisa tunjukkan ya, yang gerakan silianya itu bisa membantu pergerakan oosit dari arah luar ke arah agak ke dalam. Kemana dia pergi? Pertama kali di bagian paling lebar dari tuba Fallopi, namanya apa? Ampula ya. Inilah gambaran ampula ya. Ada lipatan mukosa namanya labirin ya kalau di tubuh ya. Jadi dia nunggu di sini, nunggu spermatozoa ya. Berapa lama dia nunggu? Oosit kesabarannya tinggi apa rendah? Rendah. Oh sangat nggak sabar ya. Ya mirip-mirip lah dengan yang punya. Jadi mirip ya, sifat sperma itu mirip dengan pria, sifat oosit mirip dengan wanita ya. Nunggunya nggak lama, berapa lama? 3-4 hari. Paling lama 48 jam ya. Kalau nggak salah, ya. 2 kali 24 jam ya. Setelah itu kemana sih oosit? Masa ovulasi. Uterus. Mengakhiri hidupnya ya. Dia mati. Kalau ada fertilisasi maka terjadinya juga di sini, di ampula ya. Jadi terbentuk embrio di sini ya, di sini ya. Nah, dan hari ke-7 dia baru implantasi. Jadi embrio lama dong di sini. Butuh apa sih embrio dan oosit? Butuh makan nggak? Butuh nutrisi. Siapa yang memberikan? Nah, ini ya. Jadi selain sel yang bersilia, ini gambar silianya ya, itu ada sel yang tugasnya menghasilkan sekresi untuk memberi makan oosit 2 hari paling enggak ya. Kemudian kabarnya dia juga ikut mensukseskan peristiwa fertilisasi. Namanya kapasitasi, nanti ada dibaca ya. Jadi rumit sekali deh untuk hamil itu ya kalau saya renungkan ya. Tapi kenapa ada orang yang gampang sekali untuk hamil itu saya juga bingung ya. Sehingga kemudian dibuang-buang bayinya. Susah itu hamil ya. Kalau dipelajari rumit lah peristiwanya ya. Tapi kalau untuk bikin anak nggak perlu belajar rumit-rumit kan. Oke. Nah berikutnya ini kita sudah mendekati akhir ya. Ini pada segmen bawah ya, ada area peralihan. Peralihan sebelum jadi vagina ya. Jadi ingat struktur histologi itu pasti disesuaikan dengan peruntukannya ya. Nah kalau vagina itu diperuntukkan untuk menerima organ kopulasi pria dalam keadaan ereksi loh ya. Jadi ereksi itu keras namanya, erect ya. Jadi keras, sekeras apa itu ada sebenarnya di buku ya. Sehingga ereksi seorang pria itu bisa dipadamkan. Ada yang sekeras timun, sekeras apa itu untuk menilai derajat ereksi ya. Kalau nggak percaya nih cari tahu, saya nggak ngarang ya. Ada untuk menilai sebagus apa ereksi seorang pria. Jadi saya mau bilang begini deh, dalam masa reproduksi kalau seorang wanita itu menikah sama seorang pria, berarti organ vaginanya sering dong menerima trauma akibat aktivitas seksual itu ya. Makanya dia dilindungi oleh epitel yang sesuai ya. Epitel apa yang bagus untuk melindungi? Mirip dengan kulit ya. Berlapis tipis ya. Berlapis tipis, kadang kontraktil, kadang tidak ya. Nanti saya tunjukkan. Tapi itu dalam masa tertentu. Sehingga ada masa-masa di mana seorang wanita karena petik ya kurang ideal untuk melakukan aktivitas seksual ya. Maksudnya ya. Nah, serviks ini area peralihan. Sebelum menjadi vagina di bagian bawah, itu ada area yang masih mirip dengan kondisi di endometrium ya. Nah, sehingga ada 2 istilah ya. Ada endoservix, ada ektoservix. Endoservix itu dekat dengan endometrium.
Jadi epitelnya masih sama dong. Epitel simple kolumner ya. Kemudian yang ektoseptik itu sudah mirip dengan kondisi di vagina ya, epitel berlapis pipi. Area ini rawan sekali terhadap masalah kesehatan. Anda udah tahu kan? Kanker serviks. Apa? Kanker serviks. Kanker serviks. leher rahim atau kanker serviks ya, salah satunya karena dia area pelapisan ya. Sehingga beberapa faktor resikonya itu salah satu adalah aktivitas seksual yang terlalu dini atau yang multi partner, ditambah lagi sekarang kita sudah tahu ada virus yang berperan ya. Nah, untuk aktivitas seksual itu kan butuh lubrikasi ya, kalau dalam konteks vagina. Tanpa lubrikasi jangan bermimpi penis bisa masuk sini, lecet semua, nggak bisa masuk ya. Kalau di luar adik-adik baca organ genital eksternal itu ada kan labia mayora, labia minora dan seterusnya. Di sana juga ada kelenjar kan, namanya Bartolini, kelenjar Bartolini. Itu fungsinya untuk lubrikasi di daerah luar itu akan terjadi ketika seorang wanita terangsang secara seksual. Kalau pria kan mengalami ereksi, tadi kita sudah cerita. Kalau seorang wanita dia akan mengalami lubrikasi. Nah, di dalam vagina itu tidak memiliki kelenjar sama sekali. Karena epitel berlapis pipi mana mungkin bisa ada kelenjarnya. Kecuali dia ada semacam saluran-saluran, tapi itu nggak ada di vagina ya. Nah, dari manakah asal lubrikan itu? Yaitu dari cervical gland ya. Jadi saya mau bilang bahwa di cervix ini ada banyak kelenjar yang diperuntukkan untuk lubrikasi lumen vagina ya. Dan produknya ini bervariasi sesuai dengan kondisi hormonal seorang wanita. Dia bisa menjadi sangat encer, bisa menjadi sangat pekat pada saat itu ya. Tergantung yang dominan apakah estrogen, apakah progesteron ya. Kalau di luarnya cervix ini adalah fibromuskuler ya, jaringan ikat padat di luarnya ya. Oke, kita lihat sekarang ke sini, ini slide terakhir ya. Slide terakhir dari kuliah ini adalah vagina ya. Nah, vagina ini sifatnya sangat elastis. Apa buktinya? Apa buktinya dia sangat elastis? Penis bisa masuk. Bisa lahir. Ya, kepala bayi bisa keluar. Gede loh kepala bayi. Itu kalau kalian nanti pernah menyaksikan seorang bayi lahir akan heran ya, kenapa dia bisa lewat di sana ya. Karena sangat elastis. Kemudian dalam waktu yang singkat akan kembali ke ukuran semula ya. Nah, apa penyusun dari dinding vagina? Otot polos yang kaya dengan sabut kolagen dan sabut elastis di sini ya. Ada pembuluh darah besar-besar ya, yang menurut beberapa buku itu bisa juga membantu lubrikasi selain produk dari kelenjar cervix, yaitu dengan cara difusi di sini ya. Dan kalau mau baca detailnya, ternyata vagina agak berubah bentuk dia ketika terangsang secara seksual. Relatif dia agak erektil, tapi tidak se-erektil penis. Berubah bentuk nanti cari kalau nggak percaya ya. Berubah bentuk, agak odin gitu ya. Termasuk di labia mayora kan erektil gitu. Ketika yaitu fungsi seksual sebenarnya. Memang memberikan kenikmatan ya, tapi kalau kita bahas dari fungsi seksualnya mungkin ada maksudnya ya. Kenapa terjadi evolusi seperti itu di tubuh manusia khususnya ya. Kemudian kita lihat epitelnya ini ya. Ini epitel yang ideal yang dimiliki seorang wanita, epitel yang tebal dengan makulasi yang bagus, lubrikasi yang bagus. Itu terjadi saat usia reproduksi, setelah pubertas sampai sebelum menopause. Tapi setelah menopause apa yang terjadi? Estrogennya turun, epitelnya tipis, produk kelenjar cervical glandnya turun, sehingga seringkali kita dengar nenek itu kok ngeluh kering-kering gitu kan. Kering maksudnya walaupun udah dirangsang sama kakek lubrikasinya nggak bagus gitu ya. Ditambah lagi epitelnya tipis. Jadi kalau dia dipaksakan aktivitas seksual, kemungkinan itu ada robekan, bisa loh terjadi robekan di sini ya. Begitu juga pada masa
Prepubertas, makanya nggak boleh nikah, diatur kan di undang-undang, karena dia beresiko untuk mengalami masalah di sini, karena epitelnya belum sebagus ini, tipis ya masih epitelnya, belum terbentuk sempurna, sehingga kalau dipaksakan pasti terjadi masalah, strukturnya akan terganggu ya, ada luka atau robekan ya. Kemudian yang terakhir ya, di vagina ini kan kondisinya spesial ya, yaitu pH-nya apa? Basah, asam apa? Basah. Asam. Asam apa basah? Asam. Ya. Sangat asam. pH vagina itu sangat asam ya. Kenapa harus asam? Oh, bakteri. Iya, untuk melindungi terutama organ genital ini dari bakteri patogen terutama. Karena bakteri sebagian besar mati ketika ada asam. Sama dengan lambung kita kan asam. Itu membunuh sebagian besar bakteri yang masuk ya. Tapi jangan sembarangan juga kan baru dibilang gitu kan. Saya akan makan semuanya. Tapi ternyata ada bakteri yang tahan asam, nanti kalian akan tahu ya. Bagaimana dia bisa asam di vagina ini? Karena ada bakterinya nggak vagina? Ada, jangan dikira steril ya. Ada bakteri di sana, memang tinggal di sana, namanya Lactobacillus ya, yang mengkonversi glikogen yang dilepaskan oleh epitel ini fermentasi gitu ya, sehingga menghasilkan asam yang tujuannya untuk proteksi. Jadi saya bilang kan kondisi vagina ternyata memang sejujurnya kurang bersahabat untuk sperma. Kalau sperma tanpa perlindungan masuk ke sini sudah dipastikan mati semua ya. Nah, sehingga sperma dengan semennya produk dari aksesori gland. Jadi ini hasil evolusi yang sempurna gitu. Itu terlindungi dengan baik dalam tahap tertentu, kemudian dia dikasih nutrisi, bisa bergerak sampai ke sana ya. Kemudian yang lebih mencengangkan, spermatozoa itu mendasing ya? Nasing. Kenapa nggak ditolak oleh tubuh wanita? Ada reseptor. Itu hasil evolusi yang sempurna juga ya. Sperma itu asing karena nggak ada orang nikah dengan saudaranya. Semuanya orang asing kan awalnya, orang asing, kemudian kalian kenal, jadi pacar dan seterusnya. Itu sangat asing secara genetik ya. Itu ya, nanti kalau menarik bisa kalian baca ya, banyak hal yang bisa kita bahas ya. Ya, sudah selesai kuliah saya, mudah-mudahan bisa memberi ya. Ini mikrofonnya sejak tahun lalu. Ini menunggu sumbangan dari dermawan ya. Kalau ada yang mau sumbang, bilang. Dia sama yang wireless tadi hidup mati juga ya. Dia tadi kehabisan napas dia. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya. Ya, nanya. Tanya aja biar semua tahu apa. Yang keras ya. Halo, sebenarnya saya ingin bertanya, tadi saya kurang menangkap di cervical gland pada wanita, bagaimana dokter ya? Cervical gland? Iya, Di histologinya. secara histologi. Oh, histologinya. Nah, tentu kalau gland itu pasti berkaitan dengan bagian atasnya, endocervix ya. Oh, endocervix. Endocervix masih kelanjutan dari endometrium. Nah, di sana dia berkembang menjadi kelenjar ya. Jadi sel-selnya yang melapisi tentu simpel kolumner. Kapitalnya. Ya. Tapi di sini ada. Tapi lebih masif kelenjarnya di sana dibandingkan dengan yang di endometrium di atas ya. Oh, ini di atas. Kalau adik-adik mau baca semua kelenjar, kalau nggak kuboid pasti kolumner. Asininya maksudnya. Karena kelenjar itu kan eksokrin, bedanya dengan endokrin tadi sudah saya tunjukkan kan. Kalau eksokrin itu pasti ada unit produksinya, ada dukus. Ya, pertanyaan yang menarik. Ada lagi?
Silakan. Radifusi. Kalau Tanya yang banyak. kadang berdarah, apa yang rusak? Kalau nggak dindingnya. Gimana? Ada lagi? Oh iya, dia pertama kali dia. Apa lagi? Ya, silakan. Misal ketika perempuan mengalami kayak seksual pertama lo dokter, itu kan ada Aktivitas seksual seksual pertama pertama kali. kan kadang ada ada Oh, darah, iya. itu yang mana yang cedera ya? Oh iya. Trauma. Ini temannya nanya, seorang wanita yang melakukan aktivitas untuk pertama kalinya, itu katanya berdarah, ya. Itu dari apa yang struktur apa ya sumber darahnya? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Himen itu, ya saya agak heran kenapa wanita harus diberi himen, sedangkan pria tidak, ya. Saya agak protes dalam hati saya, ya. Harusnya wanitanya protes. Jadi enggak. Harusnya wanitanya Seorang protes. pria itu nggak bisa kita tahu dia sudah pernah berhubungan badan apa enggak. Sedangkan wanita bisa kita tahu. Tapi secara embriologi, kalau adik-adik baca ya, himen itu hanyalah sisa embriologi. Itu seperti siapa yang pernah dulu main waktu kecil, mainan yang bisa dirakit, dia masih terangkai dari plastik itu. Oh iya, iya, Jadi potong. lepas terus Iya. rangkai-rangkai kan ada hasil cetakan tidak sempurna itu, Iya. itulah himen, ya. Jadi vagina bagian luar dengan yang bagian dalam itu terbentuk secara terpisah, kemudian dia menyatu, sehingga perbatasannya itu terbentuklah himen, ya. Nah, himen ini bentuknya macam-macam ya. Yang ada bentuk cincin, ada yang ribrosa itu kayak saringan, ada juga yang tidak berlubang. Ini yang inverporata namanya, ya. Sehingga ada seorang wanita yang udah usia 17 kok belum haid gitu. Padahal dia sebenarnya darahnya ngumpul di vagina. Itu harus terpaksa harus dilubang. Berarti nggak perawan, ya. Dokternya yang melubang, ya. Pakai pisau. Apakah selalu berdarah? Itu sebenarnya tidak selalu, ya. Sehingga ini sering menjadi stigma. Ada kasus ya dulu ya, seorang artis menceraikan istrinya itu gara-gara malam pertamanya nggak berdarah. Itu karena dia nggak belajar sih. Karena tidak harus berdarah. Kalau rangsangan seksualnya cukup, kemudian prianya tidak kasar, itu nggak harus berdarah, ya. Jadi itu ceritanya, ya. Hanya stigma saja. Terlepas dari konteks agama, kita bicara konteks medis, ya. Apakah bisa direstorasi? Oh, bisa. Sekarang banyak wanita yang sudah tidak perawan, sudah robek gitu kan, ingin memberi hadiah darah ke suaminya. Sehingga bisa direstorasi, ya, dibuat oleh dokternya lapisan itu lagi, kemudian dia akan berdarah, ya. Ya, apa lagi? Ada lagi? Sudah. Sudah. Ya udah cukup ya, mungkin udah sore ya. Rekaman kuliah udah saya kasih ya, itu dari tahun lalu, silakan dilihat-lihat ya. Untuk praktikum saya udah siapin slide-nya. Kalau saya sempat kasih petunjuknya bisa ya. Oke, itu saja. Selamat sore, sampai ketemu ya di berikutnya. Ya. Terima kasih dokter. Ayo pulang ya. Ya, pawangnya mana pawangnya? Wait. Matiin deh.